Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang bab 3 tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Khususnya kita akan membahas mengenai materi, unsur, senyawa, dan campuran. Tujuan pembelajaran. Setelah belajar ini diharapkan peserta didik mampu. Yang pertama, menggolongkan karakteristik materi. Yang kedua, menjelaskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Semua benda tersusun oleh materi. Jadi, apa itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Berdasarkan wujudnya, materi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, zat padat. Yang kedua, zat cair. Yang ketiga, zat gas. Contoh zat padat, di sini ada batu, besi, kayu. Sedangkan contoh zat cair, ada air, minyak, bensin. Sedangkan zat gas, contohnya ada udara, asap, dan uap air. Perbedaan sifat zat padat, zat cair, dan zat gas dapat dilihat di sini. Zat padat mempunyai bentuk dan volume tertentu. Misalnya di sini kelereng, kalau kita masukkan ke dalam gelas, maka bentuknya akan tetap kelereng dan volumenya juga akan tetap. Sedangkan di sini menurut susunan partikelnya dapat kamu lihat di bawah itu yang warna biru itu susunan partikel zat padat, jarak antar partikelnya zat padat sangat rapat. Karena sangat rapat, maka dapat bergerak dengan bebas. Sedangkan zat cair di sini mempunyai volume tertentu, tetapi tidak mempunyai bentuk yang tetap, tergantung pada media yang digunakan. Misalnya, kalau kamu punya air 1 liter, kamu taruh di botol, nanti kamu ganti wadahnya di ember, maka bentuknya nanti akan seperti ember. Dan volumenya juga akan tetap 1 liter. Dilihat dari susunan partikelnya. Situ yang gambar biru tengah bawah itu. Ya, jarak antar partikel zat cair lebih renggang. Karena lebih renggang, maka di sini partikel zat cair bergerak bebas, namun terbatas. Ya, sedangkan zat gas tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu. Di sini misalnya udara yang ada di dalam balon. Maka di sini bentuknya nanti akan seperti balon serta nanti akan menempati seluruh ruang balon. Dilihat dari jarak partikelnya di sini, susunan partikelnya. Jarak antar partikel zat gas renggang. Karena renggang,
maka partikel zat gas dapat bergerak sangat bebas. Materi berdasarkan komposisi dan sifatnya di sini dibagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Unsur. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Unsur dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Unsur logam, 2. Unsur non-logam, 3. Unsur semilogam atau metaloid. Contoh unsur logam dan lambangnya. Di sini dapat dilihat contohnya aluminium, lambangnya Al, emas, lambangnya Au, perak, lambangnya Ag, kalsium, lambangnya Ca, tembaga, lambangnya Cu, besi, lambangnya Fe, natrium, lambangnya Na, timbal, lambangnya Pb, timah, lambangnya Sn. Contoh unsur non-logam dan lambangnya. Di sini ada oksigen, lambangnya O, hidrogen, lambangnya H, karbon, lambangnya C, belerang, lambangnya S, fosfor, lambangnya P, nitrogen, lambangnya N, iodin, lambangnya I. Contoh unsur semilogam dan lambangnya. Ada boron, lambang B, silikon, lambangnya Si, germanium, lambangnya Ge, arsen, lambangnya As, antimon, lambangnya Sb. Penulisan lambang unsur. Penulisan lambang unsur, penulisan lambang unsur dilambangkan dengan huruf. Simbol unsur yang saat ini digunakan secara internasional adalah simbol unsur yang dikemukakan oleh John Jacob Berzelius. Cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap unsur dilambangkan dengan satu huruf, yaitu huruf awal dari nama latennya. Yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital atau huruf besar. Yang ketiga, untuk unsur yang memiliki huruf awal sama, diberikan satu huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contoh penulisannya, contoh penulisan lambang unsur. Karbon, nama latennya carbon, maka ditulis lambangnya yaitu C besar. Yang kedua ada kalsium, nama latennya calcium. Maka sama-sama C, depannya C, maka nanti ditambahi huruf kecil dari nama unsur tersebut, yaitu C besar ditambahi C besar ditambahi A kecil, maka lambangnya Ca. Baru masuk. Yang selanjutnya contoh ketiga yaitu ada tembaga. Tembaga itu nama latennya cuprum, sama-sama depannya C. Untuk membedakannya maka lambangnya tembaga itu C besar ditambah U kecil.
Ya, itu cara penulisan lambang unsur. Selanjutnya, nah ini tabel periodik unsur kimia. Ini unsur-unsur yang ditemukan di alam. Ini nanti akan dipelajari ketika SMA. Perbedaan sifat unsur logam, non-logam, dan semi-logam. Logam di sini mempunyai sifat penghantar listrik dan panas yang baik, atau yang disebut dengan konduktor. Warnanya mengkilap, sifatnya kuat, dapat ditempa dan dibengkokkan. Titik lelehnya tinggi. Sedangkan sifat non-logam kurang baik menghantarkan listrik dan panas, yang disebut dengan isolator. Warnanya tidak mengkilap, sifatnya rapuh, tidak dapat dibengkokkan, titik leleh rendah. Sifat semilogam memiliki sifat kombinasi antara unsur logam dan non-logam, sehingga bersifat semikonduktor. Kegunaan unsur dalam kehidupan sehari-hari. Natrium. Natrium itu bahan untuk membuat lampu natrium dan senyawanya digunakan untuk garam dapur. Selanjutnya ada strontium. Strontium digunakan di sini senyawanya digunakan membuat warna merah kembang api dan bahan untuk pembuatan cat kering. Magnesium. Paduannya digunakan untuk bahan pesawat. Iodin. Iodin itu bahan untuk antiseptik dan senyawanya digunakan untuk garam barium dan fotografi. Sedangkan silikon, silikon itu sebagai surya dan perangkat elektronik. Senyawa. Senyawa itu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua atau lebih zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Misalnya, air yang memiliki rumus H2O dapat diuraikan menjadi unsur H dan unsur O. Contoh senyawa dan unsur penyusunnya. Di sini ada senyawa air. Air itu rumus kimianya H2O. Berarti di sini air tersusun oleh 2 atom H dan 1 atom O. Unsur penyusunnya ada hidrogen dan oksigen. Yang kedua ada garam dapur. Garam dapur itu rumus kimianya NaCl. Berarti di sini terdiri dari 1 atom Na dan 1 atom Cl. Unsur penyusunnya ada natrium dan klorin. Sedangkan gula pasir. Gula pasir itu rumus kimianya C12H22O11. Berarti gula pasir tersusun oleh 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Unsur penyusunnya ada karbon, hidrogen, dan oksigen. Sedangkan selanjutnya ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu rumus kimianya CO2. Berarti karbon dioksida itu tersusun oleh 1 atom C dan 2 atom O. Unsur penyusunnya karbon dan oksigen. 5. Ada urea. Urea itu rumus kimianya CO NH2 2 kali. Berarti di sini
urea tersusun oleh atom C dan satu atom C dan satu atom O dan 2 atom N dan 4 atom H karena ini 2 kali 2 4 berarti tersusun oleh 4 atom H. Unsur penyusunnya ada karbon, oksigen, nitrogen, karbon, oksigen, nitrogen dan hidrogen. Campuran. Campuran adalah suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen. Campuran homogen adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Contohnya campuran air dengan sirup, air dengan gula, air dengan garam. Misalnya di sini sirup dengan air kita campur, maka kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana sirupnya. Karena sudah tercampur secara merata. Dengan juga dengan campuran air dengan gula serta air dengan garam. Di sini kalau air dengan gula kita campur, maka kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana gulanya. Dan juga yang air dengan garam. Jika air dengan garam kita aduk, kita campur, maka kita tidak bisa membedakan mana airnya, mana garamnya. Campuran homogen disebut juga dengan larutan. Larutan itu terdiri dari pelarut dan zat terlarut. Campuran heterogen. Campuran heterogen terjadi karena zat yang tidak tercampur satu dengan lainnya secara sempurna, sehingga dapat dikenali zat penyusunnya. Contohnya, air dengan minyak, air dengan pasir. Kalau air dengan minyak kita campur, kita aduk, maka kita bisa membedakan mana airnya, mana minyaknya. Demikian juga dengan air dengan pasir. Air dengan pasir di sini, jika kita aduk, maka nanti kita bisa membedakan mana airnya, mana pasirnya. Perbedaan unsur senyawa dan campuran. Unsur itu zat tunggal, tidak dapat diuraikan, terdiri atas satu jenis atom. Sedangkan senyawa itu zat tunggal, dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau lebih, perbandingan massa zat penyusunnya tetap. Sedangkan campuran itu merupakan campuran, dapat diuraikan, tersusun atas 2 jenis atom atau molekul atau lebih. Perbandingan massa zat penyusunnya tidak tetap. Nah, ini tadi penjelasannya. Apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Sekian dulu pertemuan kali ini. Kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya. Nanti tugasnya akan saya kirim lewat Google Classroom. Saya akhiri. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mungkin dia sakit buatan gitu. Yang mana? Diperbaiki. Kita mulai. Oh, oke. Senyawa, senyawa. Besarnya Pak. Tapi sudah selesai? Sudah. Oh. Mulai besar. Keliru, jadi nulis. Iya. Kita oksigen jadi ngantuk. Yang penting siswa sudah tahu. Ya, kepada siswa kelas 7 yang sudah bergabung, ini tadi sudah 20 menit. Bagaimana pembelajaran pada saat ini? Nah, coba mic-nya saya hidupkan. Halo, halo. Coba mic kalian dihidupkan. Bagaimana anak-anak? Hello guys. Kalian tadi bisa mendengarkan suara Ibu Wanti dengan baik? Ya bagus. Tolong gambarnya dilihatkan. Ini nanti jam 9.04 itu jadwalnya mata pelajaran yang kedua oleh Bapak CR Garsono. Ayo wajahnya yang belum kelihatan, silakan masuk. Ya. Yang belum absen, silakan. Yang belum absen, silakan bisa mengisi di kolom chat. Ini sangat pulau pira. Ya, silakan. Silahkan anak-anak yang belum absen, silakan mengisi di kolom chat.